Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Primanita Oktasari SEMM, dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar akuntansi atau Introduction to Accounting. Saya sebagai dosen mengampu mata kuliah tersebut. Mata kuliah pengantar akuntansi atau Introduction to Accounting merupakan di sini mata kuliah wajib pada program studi S1 Manajemen Universitas Mercu Buana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah ini berada di semester 1 dengan jumlah 3 SKS. Pada pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS dan silabi. Para dosen akan memberikan informasi kepada mahasiswa terkait dengan RPS dan silabi di awal perkuliahan. Berikut deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diinformasikan atau belajar mengenai konsep dan prinsip akuntansi, penyusunan kode akun, perusahaan jasa dan dagang, siklus akuntansi, laporan keuangan, berupa neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, serta perhitungan cadangan piutang, penilaian dan metode persediaan, penilaian aktiva tetap atau depresiasi dan akumulasi depresiasi, kas, dan rekonsiliasi bank. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi atau Introduction to Accounting, yaitu mahasiswa mampu menjabarkan proses atau konsep dan prinsip dari akuntansi, mahasiswa mampu menjabarkan peranan strategis akuntansi di dalam perusahaan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perencanaan akuntansi dan PSAK, IFRS, IAS. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan implementasi siklus akuntansi, dan mahasiswa juga harus mampu dan memahami serta menjelaskan penilaian pelaporan persediaan, aktiva tetap, dan cadangan kerugian piutang. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tipe akun dan kode akun. Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan. Mahasiswa juga harus mampu menjelaskan tujuan dan elemen dari internal control. Adapun materi pembelajaran, adanya akuntansi dan bisnis, siklus akuntansi, analisis transaksi berupa jurnal buku besar dan raca saldo, laporan keuangan, proses tutup buku, sistem akuntansi dan akuntansi perusahaan dagang, persediaan, kas dan internal control, aktiva tetap, serta piutang. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana Universitas Mercu Buana sudah mengimplementasikan menggunakan OBI sejak tahun 2020. Jadi, hanya terjadi 15 tatap muka untuk memaparkan materi dan kemudian satu ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang sudah kami lakukan dalam kelas pengantar akuntansi ini menggunakan asinkronus atau daring, yaitu memanfaatkan media atau laman umbpos.mercubuana.ac.id, lalu menggunakan sinkronus atau tatap maya menggunakan media Jimit atau Zoom. Metode pembelajaran yaitu dengan menggunakan sinkronus atau daring, materi perkuliahan akan kami upload menggunakan laman umbpos.mercubuana.ac.id. Lalu, untuk bahan pengayaan, informasi atau materi dapat dilakukan dengan menambahkan sebuah video atau URL atau artikel jurnal yang mendukung terkait materi tersebut. Dan kemudian agar mendapatkan umpan balik dari mahasiswa, bisa dilakukan forum diskusi dan memberikan kuis sesuai dengan materi perkuliahan yang dimaksud. Kemudian, dengan adanya asinkronus atau tatap maya,
Mahasiswa apabila kami sebagai dosen sudah menyampaikan materi secara tatap maya, akan diberikan waktu dan kesempatan mahasiswa untuk bertanya jawab. Ataupun kami membuat sebuah pembelajaran kolaboratif di mana mahasiswa akan membentuk sebuah kelompok dan akan kami berikan sebuah studi kasus agar mahasiswa bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian, interaksi dosen dan mahasiswa bisa dilakukan dengan media tatap maya ataupun daring. Apabila digunakan dengan media tatap maya, mahasiswa bisa bertanya jawab ataupun diskusi secara langsung via media Jimit atau Zoom. Sedangkan apabila menggunakan media daring atau LMS, mahasiswa bisa melakukan sesi diskusi di dalam forum yang ada di laman umppos.mercubuana.ac.id. Ataupun mahasiswa juga bisa bertanya melalui media WhatsApp group yang sudah kami bentuk. Kami lanjut itu dengan sistem penilaian mata kuliah untuk pengantar akuntansi atau Introduction to Accounting. Indikator per materi pembelajaran ini yaitu ketepatan mahasiswa dalam menjabarkan siklus akuntansi, ketepatan mahasiswa dalam mendemonstrasikan posting transaksi, dan ketepatan mahasiswa menganalisis hasil laporan keuangan. Adapun teknik dari proses assessment ini dengan seperti berikut pada tabel, yaitu adanya metric assessment dan capaian pembelajaran mata kuliah. Kami akan memberikan sebuah coursework 1 sampai dengan coursework 4, dan kemudian adanya UAS, di mana di sini ada bobot di masing-masing coursework-nya. Contoh, coursework 1 dengan bobot 15%, di dalamnya sudah terkandung yaitu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah 1 dan CPMK 2. Dan seterusnya apabila coursework lainnya dan disesuaikan dengan CPMK yang dimaksud. Contoh template tugas besar, ini template yang sudah disesuaikan di masing-masing prodi dan dikhususkan kepada prodi manajemen, yaitu di dalam template ini terdapat informasi tugas keberapa, kemudian dilakukan secara individu atau kelompok, kemudian ada instruksi pengerjaan, dan kemudian ada komponen penilaian, dan di dalam soalnya pun akan ada bobot dan CPMK yang dimaksud. Sekian penjelasan untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Selanjutnya akan ada video rekaman terkait proses perkuliahan pengantar akuntansi atau Introduction to Accounting dalam kelas micro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran tatap maya Introduction to Accounting atau kelas pengantar akuntansi. Dengan dosen pengampu, saya sendiri, Dian Primanita Oktasari. Selamat siang, selamat bergabung di kelas saya. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Kelas ini saya bergabung dengan teman-teman di kelas internasional. Selamat bergabung di kelas Introduction to Accounting. Penjelasan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan RPS dan silabus akan saya informasikan di kelas ini. Nah, nanti ada video sebagai pengantar supaya teman-teman juga bisa tahu lah ya. Jadi nggak cuma mengandalkan modul saya. Nah, tapi sebelum masuk ke video tersebut, saya akan menjelaskan sedikit dulu aturan mainnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di dalam sistem atau e-learningnya teman-teman gitu ya, itu sudah ada RPS-nya, rencana pembelajaran dalam satu semester kita. Nah, kurang lebih apa sih yang diharapkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca ya, salah satunya adalah teman-teman itu bisa mengerti dan bisa menjelaskan konsep dari accounting gitu ya. Terus kemudian gimana nantinya teman-teman kenalan dengan ada yang masuk. Ini Mimi dari mana ya?
Mimi itu Georgina yang tadi. Oh, oke. Iya, makanya belakangnya sama dia. Pakai oh iya. Hai. Wait, wait. Hai, Mimi ya. Aku panggil kamu apa, Mimi? Hi, Mimi. Where you come from? Hello. Hello. Where you come? Sorry. Yes, okay. Where you come from? I'm from Timor Leste. Oh, can you speak Yeah. bahasa? Yeah, I can. Oh, okay. It's okay. No problem. I can speak in bahasa ya. Yeah, it's all good. Oh, okay. I call you Mimi or Georgina or Can be both, like can be Georgina or Mimi. oh, oke. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. 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 Jadi dalam ada lagi yang masuk. Oke. Ya, di semester ini teman-teman semester awalnya teman-teman ya, teman-teman diajarkan juga untuk bisa mengetahui gitu ya dasarnya dari accounting gitu. Nah, diharapkan teman-teman bisa tahu apa sih itu accounting, siklusnya accounting itu seperti apa, kemudian nama-nama akunnya seperti apa, lalu nanti ketemu gimana caranya kita mencatat sebuah transaksi gitu. Nah, terus rule-nya apa? Kurang lebih sama teman-teman kalau nanti teman-teman ketemu lagi sama dosen yang lain, code of conduct-nya tuh apa? Yaitu ya tetap teman-teman isi forum, isi kuis, itu saya anggap adalah sebuah kehadiran. Lalu nanti saya akan ada tugas besar gitu ya, tugas besar 1 dan tugas besar 2 begitu. Nah, tugas besar satunya itu akan dikumpulkan pada minggu kelima atau tatap muka yang kelima. Gitu. Apa itu atau tugasnya ngapain? Ya, yaitu adalah teman-teman diminta untuk bisa membuat dan menjelaskan kaitannya dengan siklus akuntansi, kemudian bagaimana kaitannya dengan penamaan akun dari akuntansi di dalam akuntansi itu, gitu. Terus bentuknya berupa video. Ya kalau teman-teman mungkin nggak punya channel YouTube, ya boleh videonya dikirim ke saya dalam bentuk G Drive gitu ya. Yang penting video presentnya teman-teman tuh bisa sampai ke saya gitu. Oke. Terus nanti kalau untuk yang tugas besar kedua, ya, yang jelas di sini saya akan memberikan sebuah soal gitu yang hubungannya kaitannya dengan materi di pertemuan 7 sampai pertemuan 12. Nanti dikumpulkan di pertemuan ke-12. Gitu. Nah, saat UAS ya nanti saya hanya ambil sedikit poin-poin dari coursework 1, coursework 2, kemudian sisanya adalah saya ambil dari materi di pertemuan 13 sampai dengan 15. Gitu kurang lebihnya teman-teman. Ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Belum? Yogi. Halo Yogi. Oh, Yogi belum bisa join. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih video YouTube saja kaitannya dengan pengenalan apa sih itu accounting gitu ya. Selain nanti saya berikan modul di postnya nanti. Oke.
accounting is. Sorry. Belum Accounting kedengeran makes nggak it teman-teman? possible to systematically record, Kedengeran, Bu. analyze, Oke. and report important financial information and communicate the financial health of a business to all interested parties. It's called the language of business, and it's the backbone of any company because every business needs reliable data to make informed decisions. But what does that really mean? Let's just take a moment to make this a bit more transparent and understand the basics of accounting. So let me tell you about Claudio. Imagine we're in Italy, which is also one of my favorite places, a nice beach city where a man called Claudio is selling souvenirs to tourists. He only sells one item, a beautiful plate made from colorful glass. In the morning, he leaves his home with 100 euros and goes to the manufacturer of the souvenir. Each plate costs 1 euro, so Claudio buys 100 pieces with his 100 euros. He walks to the beach and sells the plates to tourists for 5 euros a piece, and by noon, he's sold out. He goes home happily and repeats the same process the next day. After a month, he wants to know how much the business made. What if he sold more than one item? Which one was more profitable? Would it make sense to expand his business, like rent a fixed stand at the beach? Without a way of recording the daily activities of his business, he's not going to be able to answer these questions. Accounting makes this possible. Not only will each financial transaction be recorded, but Claudio will also get detailed reports summarizing his financial performance. We call these reports financial statements. Let's start with Claudio's profitability. If you want to find out about a business's profitability, you go to their income statement. This is one of the main financial statements. There you can find out how much sales a business had in a certain period, which costs, and what was the resulting profit or loss. There is another name you may hear for the income statement. Do you know what it is? P&L, for profit and loss. It's a fairly simple business model, and the P&L for Claudio's business would look like this. He sold 100 plates for 5 euros each. That's what we call sales or revenue, which were 500 euros. The plates he sold, he didn't get for free, right? He incurred costs to buy them. Each plate cost him 1 euro. Therefore, in total, his costs were 100 euros. We call this the cost of goods, which we need to deduct from revenue. To keep it simple, we don't consider any other costs for now, like fees and taxes. If we add this up, we can see that Claudio made a profit or net income of 400 euros. That's how a simple income statement would look like. Next, we're going to take a quick look at the second main financial statement, the balance sheet. The balance sheet shows which assets the company owns, the liabilities it owes to others, and the equity that belongs to the owners. Assets are usually things of value or resources the company owns and uses. For instance, land and buildings, office equipment, inventory, or cash, just to name a few. Liabilities are what you owe to others. For example, a bank loan, or what you owe to your suppliers for goods or to the IRS in taxes. The third component is equity. This is a bit more abstract. It's the residual amount that would be left if the company sold all its assets and paid off all its liabilities. In other words, it's the difference between total assets and total liabilities. This leftover money belongs to the owners of the company. In the balance sheet, the assets are on one side and equity and liabilities are on the other side. If you draw a line between the two and one on top, it looks like a T. This is what accountants use to visualize accounting transactions. It's a very helpful tool, and we're going to come back to these T accounts all the time. You can see that the left side of the T
is just as big as the right side. That's because everything the company owns, so its assets, was purchased either from debt, so somebody else's money, or its own money, meaning equity. For money to go to one account, it has to come out of another. We call this a flow of economic benefit from a source to a destination. We already said that assets minus liabilities equals equity. If we rearrange this like this, we get assets equal liabilities plus equity. Both sides are always in balance, hence the name balance sheet. And that is the foundation for any accounting system. The accounting equation. The total amount of assets equals total liabilities plus equity. Both sides are in balance. With that in mind, let's see how the balance sheet looks like for Claudio. A balance sheet is always created at a certain point in time, like at the end of the business year or at the end of a quarter. In our example, it's the end of Claudio's business day. Claudio started out with 100 euros in cash, which is also the money or equity he put into the business. The cash on the left side equals equity on the right side. The balance sheet at this point is in balance. Then he spent the cash in the morning to buy the colorful plates. The plates are what we call his inventory. In the process, his cash got reduced to 0, but in exchange, he received another asset, inventory. He didn't get richer or poorer by that, right? The total amount of assets is still 100, and of course, his equity is 2. After he sold the plates for 5 euros each, he ended up with 500 euros in his pocket at the end of the day. His inventory is gone because he sold all the plates to the tourists. At the end of the day, his inventory value, therefore, is 0. He doesn't have any more plates. If we look at Claudio's balance sheet at the end of the day, we can see that the total value of assets, the left side is 500 euros. That's the cash he came home with. On the credit side, we only have 100 euros. The balance sheet is out of balance. As we know, this can't be. Both sides always need to be in balance. So what's wrong here? The missing component is the profit he made during the day. If we go back to the income statement, we see that Claudio's net income was 400 euros. This will be added to equity. Why? Because due to his successful business, he made the business more valuable. When he started out the day, it was worth only 100 euros, which was the money he put into the business when he walked out the door. When he came home, he had sold all his plates with a profit of 400 euros. So his business is now worth more, which is reflected in a higher equity. Net income is the link between the income statement and the balance sheet. So when we add the profit of 400 euros he achieved to equity, also the right side gets to a total of 500 euros, and the balance sheet balances like it should. So that's how it would look like for Claudio at the end of his successful day at the beach. I hope this video was helpful for you to get familiar with accounting basics. I'm planning to add more videos for accounting in the Ya, oke. Sudah ada gambaran kan? Kira-kira mau ngapain kita satu semester ini? Hai Yogi. Halo Bu, Yogi tinggal di mana? tinggal di Malang, di Batu. Ah, saya sudah lintas provinsi dan lintas negara di sini. Tapi tetap pakai bahasa Indonesia. It's okay ya. Oke, ya, sedikit saya mau mengulas ya. Kira-kira kenapa ya kita ngambil jurusannya adalah manajemen gitu ya. Kenapa perlu belajar juga sih dasar dari accounting ini?
Ya, ada mau coba jawab. Gak apa-apa, jangan terlalu serius di kelas saya. Saya lebih senang sharing. Tanya Vio. Atau gini deh, Vio cerita dulu deh, gimana dulu di kelas saya. Apa ya? Saya seneng nggak tanya ke kalian atau kesulitannya gimana ke kalian coba. Kalau nggak usah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris aja Vio. Mungkin Mimi juga malu-malu. Okay, hello everyone. Good afternoon. So my name is Fioni Akila Putri. You can call me Fioni. So actually, before that, Dian is my lecturer in accounting based on computer. So she is a great lecturer because she is always give a happy euphoria to us in the class. So we don't need to be shy or hesitate to ask her because it's really important and beneficial for you all if you are answering and be active in the class. That's all. Ya, kalau malu nanya sama saya, boleh tanya ke Fioni, boleh. Atau nanti lewat Prema juga boleh, Prema langsung tanya ke saya juga boleh. Atau mau secara sendiri-sendiri juga boleh. Oke, dari tadi yang video sudah saya tampilkan, gimana? Kenapa sih kita di kelas manajemen kok perlu sih belajar accounting? Boleh coba jawab nggak? Boleh dong. Kalau menurut saya kan manajemen itu kan masuknya fakultas ekonomi dan bisnis. Right. Ya, terus habis itu accounting itu kan tentang pembukuan kan. Dan kalau misalnya ngomongin tentang ekonomi dan bisnis berarti nggak jauh-jauh dari itu tadi, basic accounting tadi. Jadi ya manajemen pasti belajar tentang accounting itu sih. Oke. Right. Ada lagi mau coba? Discuss aja kita. Menurut kalian kenapa sih? Prema mau coba? Yogi? Saya mungkin kayak nanya satu-satu deh, biar pemikiran kalian tuh kenapa ya gitu. Coba Prema. Kalau menurut saya, misalnya tadi sesuai dengan video yang tadi itu kan yang penting itu balancing. Nah, kan kita belajar manajemen gimana kita memanage itu supaya menjadi balance. Jadi perlu basic accounting gitu sih menurut saya, Miss. Oke. Yogi? Kalau menurut saya ya penting karena di kehidupan kita sehari-hari kan pasti tidak jauh dari eh, hal keuangan. Nah, di situ makanya kayak kalau kita tidak eh, memanage keuangan dengan baik itu akan kayak susah gitu, bisa rugi gimana? Karena dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu kali ya. Iya. Ini, how about you? Why accounting is important in a management? So, according to my knowledge, accounting is important for us because it prepare and review the financial information. Okay. Yeah. Good. Wow. Di sini udah dibahas sama Mimi kalau itu akan memberikan sebuah informasi gitu ya. Oke. Sebetulnya tadi kalau teman-teman dengar videonya bahwa ada keterkaitan bahwa di dalam kita memulai sebuah pencatatan itu ya ada record, analyze, kemudian ada report. Reportnya dalam bentuk apa? Financial statement tadi. Kemudian habis itu tujuannya untuk apa? Komunikasi. Betul tadi yang disampaikan Mimi bahwa ada tujuan akhirnya adalah memberikan sebuah informasi. Informasi yang seperti apa? Perusahaannya health atau enggak? Sehat atau tidak? Dari mana kategori sehat? Kita lihat dari financial statement-nya di dalam P&L-nya tadi, profit and loss-nya. Kalau kira-kira dalam keadaan loss, apakah keadaannya perusahaan dalam keadaan sehat?
Tentu tidak, gitu ya. Lalu yang dinyatakan sehat itu seperti apa? Ya, sudah pasti idealnya adalah profit, begitu ya. Oke, jadi tadi teman-teman kenapa itu penting? Ya, cara kita adalah manajemen. Ya, kita memanage all dari finance, kemudian human resource, kemudian operational, marketing, ya. Nah, itu kita yang manage. Nah, kenapa kita perlu tahu? Karena tadi kita ada mempelajari kaitannya dengan financial management, ya. Nah, jadi dari sana kita perlu tahu awal mulanya ada proses pencatatan, baru terakhir adalah sebuah report. Karena seorang manajer, ya, itu akan membaca hanya sebatas reportnya. Siapa yang akan membuat record transaction-nya? Ya, teman-teman di bagian accounting. Nah, kita sebagai decision maker, pengambil keputusan, hanya membuat sebuah analyze. Nah, nanti di mata kuliah manajemen keuangan, nah, teman-teman akan mempelajari analisa rasio keuangannya. Dari mana? Financial statement-nya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, pasti teman-teman harus kenalan dulu sama nama-nama akunnya dan bagaimana siklus akuntansinya. Gitu. Nah, kenapa saya suruh teman-teman di pertemuan 5 nanti untuk membuat sebuah video, ya itu adalah output yang saya mau tahu dari pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5, apakah teman-teman memahami siklus akuntansi, kemudian disambung dengan nama-nama akunnya. Nah, nanti saya akan berikan contoh kaitannya dengan bagaimana sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Saya tidak akan tampilkan di pertemuan kali ini, saya kasih saja nanti di grup, jadi nanti teman-teman punya referensi atau gambaran bagaimana cara mengerjakan untuk tugas besarnya. Saya harap ini seperti tim kecil untuk berdiskusi ya di setiap mata kuliah, karena kan kalian satu paket nih, terus-terusan di setiap semester. Nah, nanti bisa saling tukar-tukar informasi sama kakak tingkatnya nih, Vio kan udah kakak tingkatnya nih. Nah, jadi nanti bisa saling-saling tukar informasi kaitannya dengan dosennya bagaimana, kemudian tugasnya. Selamat makan siang, selamat beristirahat ya. Sampai ketemu minggu depan. Mungkin saya tidak melulu harus Zoom atau Gmeet ya. Jadi mungkin nanti sisanya tinggal komunikasi saja di WhatsApp. Oke, atau komunikasi dengan Vio atau Prema boleh ya. Oke, sampai ketemu minggu depan guys. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.